Halo, selamat hari Senin, teman-teman. Monday is money day, so jangan benci hari Senin, jangan pernah benci hari Senin karena hari Senin biasanya kamu dapat uang karena kamu kerja lagi gitu. Buat yang belum kerja, ya sama juga. Enggak ya, selamat datang kembali di Oswald Space, Everything About Your Caps. Dan hari ini kita mau ngomongin lagi tentang topi-topian. Tapi bedanya sama tahun kemarin, kita akan bergeser ke topi yang biasa dipakai orang-orang setiap hari. Jadi hari ini sebenarnya kita mau ngomongin tentang bucket hat. Kalau kita sebenarnya udah beberapa kali ngomongin tentang bucket hat, tapi hari ini kita mau ngomongin tentang spesifik tentang sejarahnya. Jadi kenapa bucket hat itu diciptakan, terus sebenarnya siapa sih yang pertama kali pakai, terus tujuan awalnya pakai bucket hat itu apa, terus ada berapa aja sih evolusi dari bucket hat itu. Nah, kita akan bahas hari ini tetap di Oswald Headspace. Nah, aku mau ingetin sekali lagi buat teman-teman yang lagi nyari topi MLB atau topi NBA atau topi dead caps dan juga topi bucket hat, bisa langsung ke toko kita yang ada di Taman Kuliner Condong Catur Yogyakarta. Namanya Oswald Space, cari aja di daerah belakang agak belusuk sih emang, tapi ketemu cepet, gampang. Nah, bisa juga lewat online, ada di Instagram kita @oswaldspace dan juga di Tokopedia kita @oswaldspace. Ada satu info yang aku juga nggak bosen-bosen kasih buat teman-teman yang nonton. Kita ada bukan nitip ya, kita juga nge-supply barang buat Pop Hall Market yang ada di Jalan Poncowinata nomor 98 Yogyakarta. Nah, di situ nggak cuman topi-topi, di situ banyak kaos-kaos lucu-lucu, ada yang kaos-kaos vintage juga di sana. Kalian kalau emang kepo bisa langsung aja ke IG-nya @pophallmarket atau langsung ke Jalan Poncowinata nomor 98 Yogyakarta, tentunya dengan protokol kesehatan yang berlaku. Stay safe. Oke, langsung aja kita ke kontennya. Hari ini kita mau ngomongin tentang sejarah bucket hat. Sebenarnya nggak sejarah-sejarah banget sih, cuman ini aku mau ngasih beberapa fakta-fakta unik yang banyak jadi bisa ngomongin sejarah juga kali ya. Nah, kalian pasti pernah pakai bucket hat dong waktu waktu kecil, mungkin kalian pas jalan-jalan gitu. Itu bucket hat itu adalah moda fashion zaman dulu. Kalau kalian lahir tahun 90-an, itu pasti kalian kalau kecil pasti pakai bucket hat. Ya nggak tahu sih aku doang apa teman-teman juga ngerasain. Kalau nggak ngerasain ya udah nggak apa-apa, aku nggak memaksakan gitu loh. Got it. Nuts. Got it. Oh. Nah, kalau kalian pernah lihat scene kayak American Fishing atau apa gitu, orang-orang biasanya pakai bucket hat. Terus kalau kalian pernah ini jujur ini favoritku dan ini adalah idolaku. Kalau kalian pernah lihat Volamur di Boiler Room Open Air 2019 kalau nggak salah ya, dia juga pakai bucket hat. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu bucket hat? Bucket hat itu adalah topi ember, bukan. Bucket hat itu adalah topi yang sebenarnya itu tuh bedanya dari topi yang lain. Kalau topi yang lain kan dia kan punya visor nih. Dia kan punya visor kayak gini nih. Kalau topi-topi biasa kayak dead cap atau snapback atau tracker atau apa itu kan dia punya visor. Nah, tapi kalau bucket hat itu dia visornya di sekeliling kepala. Jadi sebenarnya itu tujuannya untuk memberikan kenyamanan dan juga keteduhan bagi pemiliknya dan penggunanya. Jadi kalian kalau mau mencari keteduhan, jangan nyari pohon tapi pakai bucket hat. Ini sebenarnya sama-sama fungsinya sama-sama topi untuk melindungi kepala dan rambut dari sinar terik matahari atau hujan. Nah, tapi sebenarnya ada fakta unik nih tentang bucket hat. Nah, bucket hat itu pertama kali dia diluncurkan oleh orang yang menciptakan bucket hat. Itu dia pertamanya dibuat untuk petani dan nelayan. Apakah ini adopsi dari caping? Bisa jadi. Karena ide untuk pembuatan topi bucket hat itu pada awalnya didasari oleh kebutuhan para petani dan juga pelaut atau nelayan biar mereka nggak kena sinar matahari secara langsung. Nah, kalau pakai topi itu kan tetap kanan kirinya tetap kena tetap kena sinar matahari kan. Jadi mereka mungkin merasa kayak ini kayaknya kurang cocok deh untuk iklim tropis dan cara kerja kita. Makanya
Mungkin bisa terinspirasi juga dari caping ya, aku juga nggak tahu. Atau mungkin terinspirasi dari Akatsuki, mereka kan juga pakai caping, aku juga nggak tahu. Kayaknya sih dari bentuk-bentuk kan bisa sama ya, maksudnya nggak yang segitiga gitu, bentuknya segitiga gitu, tapi dia lebih roundy, wah lebih apa ya, lebih bundar kali ya. Jadi mungkin aku bisa ngomong kalau itu inspirasinya dari caping kalau nggak salah. Nah, jadi kan karena caping juga dipakai oleh nelayan dan juga dipakai sama petani kan. Jadi ini aku mau meluncurkan sebuah nama baru namanya Nuke FX. Nuke FX mengatakan bahwa bucket hat terinspirasi dari caping. Kalau kalian nggak terima, ya udah nggak apa-apa. Ini kan pendapatku. Nah, jadi kalau para nelayan dan petani di Irlandia itu ini fun fact ya, mereka tuh menggunakan bahan wool. Kenapa pakai bahan wool? Karena iklim sana kan dingin. Jadi itu dianggap bisa menghangatkan dan juga memberi rasa nyaman ketika mereka memakai itu di cuaca yang lumayan dingin karena mereka kan subtropis kan hitungannya. Nah, ada satu facts lagi juga kalau kalian ini bukan tentang bucket hat tapi ini adalah fun facts tentang topi yang topi yang biasa dibuat di ice skating gitu yang nutupin telinga. Itu tuh tujuannya juga selain mencegah dingin, itu mencegah biar kuping kalian tuh nggak kayak dengung gitu loh. Kalian pernah nggak sih tiba-tiba kuping kalian kayak ke tutupan udara gitu? Nah, itu tujuannya tuh sebenarnya buat itu juga. Gitu karena kalau di cuaca yang dingin atau cuaca yang hampir minus atau salju dan sebagainya, tekanan udaranya itu rendah. Gitu teman-teman. Ada fakta yang kedua, nama bucket hat ini itu sebenarnya juga diadopsi ke tentara atau ke daerah militer, ranah militer. Nah, kalau kalian pernah lihat foto-foto tentara tahun 70-an, tentara TNI tahun 70-an kayak gini, atau film Rambo. Nah, itu sebenarnya mereka pakai bucket hat. Dan juga sebenarnya banyak sih, dan terutama itu di tentara-tentara yang ada di iklim tropis. Kalau kalian pernah nonton Narcos, itu banyak tentara-tentara yang di situ juga mereka masih pakai bucket hat atau jungle hat. Nah, sebenarnya kalau di militer itu lebih sukanya disebut dengan bony hat. Nah, modifikasinya dari bucket hat biasa adalah dia pakai tali atau biasa disebut lanyard kali ya. Kayak lanyard gitu, tali, dan juga biasanya mereka itu di sekitar sininya nih, itu tuh ada kayak panel velcro atau juga ada panel mole, MOLLE, aku juga nggak tahu itu sebenarnya kepanjangannya apa. Itu biasanya untuk nyantolin barang-barang juga gitu teman-teman. Nah, ada dua di kanan kiri, itu sebenarnya fungsinya, kalau kalian lihat nih, itu kan ada kayak, aduh kok ngomongnya klep-klepan sih, ya pokoknya gitulah, klep-klepan. Itu sebenarnya biar itu buat nyantolin gini kan, jadi biar kayak cowboy gitu. Jadi cuman biar ringkas kali ya. Fakta nomor 3 adalah bucket hat diadopsi sebagai bentuk fashion. Seperti yang gue bilang tadi, kalau kalian zaman kecilnya sering pakai bucket hat, itu emang zaman tahun-tahun segitu ya, tahun 2000-an 2000-an awal dan 90-an, dari awal sampai akhir itu mungkin emang lagi zamannya bony hat, bucket hat. Dan sekarang akhirnya mulai merambah lagi ke dunia fashion karena banyak juga artis-artis dan juga selebriti-selebriti yang mulai pakai bucket hat untuk kebutuhan fashion sehari-hari. Kayak aku sebutin tadi, idolaku Volamor, dia juga pakai bucket hat pas dia perform di Boiler Room Open Air 2019. Ini aku mau ngomongin tentang awal lahirnya bucket hat wanita. Nah, sebenarnya kan bucket hat itu kan unisex ya, jadi nggak ada yang sebenarnya bucket hat itu untuk cowok atau untuk cewek. Jadi sebenarnya semua tuh bisa pakai. Jadi nggak ada masalah sebenarnya kalau mau itu cowok mau itu cewek, karena pada dasarnya tuh topi ya emang unisex gitu loh. Ya nggak apa-apa sih, santai aja. Kamu pakai topi cewek juga nggak apa-apa kalau kamu nyaman, ya kan? Bucket hat sebagai aksesoris waktu buat perempuan ya, itu lahir pada pertengahan 1960-an. Pada masa itu, perempuan di Irlandia dan di Inggris sudah mulai mengadopsi topi bucket hat sebagai busana keseharian mereka.
jauh sebelum tren Buckethead meluas sampai ke Amerika Serikat. Jadi sebenarnya ini terinspirasi sama Trilby juga nggak sih? Aku nggak tahu ya. Ini bentuk evolusi dari topi Trilby atau enggak? Aku juga nggak tahu karena pada tahun 1920-an something, topi Trilby kan sering banget dipakai tuh sama topi Newsboy juga kalau nggak salah. Kalau kalian lihat Peaky Blinders atau film-film yang bertemakan 1920-an, entah itu film gangster atau entah film Titanic, kalian akan melihat bahwa banyak topi Trilby dan juga topi Newsboy yang dipakai pada zaman itu. Nah, aku nggak tahu sebenarnya ini adalah evolusi dari topi Trilby atau enggak, atau mungkin teradaptasi, atau mungkin juga mereka terinspirasi, gitu. Jadi kalau nggak salah ya, ini pendapatku pribadi ya teman-teman. Kalau pakai topi Trilby pada tahun 1920-an gitu dianggap kayak lebih tomboy gitu loh, dan nggak sesuai lah gitu loh. Jadi makanya mereka mengadopsi Buckethead ini sebagai sebuah bentuk aksesoris yang bisa dipakai juga oleh cewek dan juga cowok. Dipopulerkan rapper dan komunitas hip hop. Nah, ini ada yang lucu nih teman-teman, karena Run DMC itu juga dia suka pakai Buckethead. Popularitasnya Buckethead ini meningkat tajam kan seiring dengan pemakaiannya dan juga model-modelnya, dan juga banyak akhirnya produsen-produsen topi atau produsen-produsen fashion yang mengeluarkan Buckethead pada masa itu. Nah, tahun 1980-an ini akhirnya diadopsi oleh teman-teman di komunitas hip hop dan juga kultur hip hop di Amerika Serikat untuk menjadi fashion mode-nya mereka gitu. Nah, salah satunya adalah mungkin Run DMC. Berawal dari situ ya, perlahan tapi pasti akhirnya topi bucket yang awalnya cuma digunakan sama petani dan nelayan itu akhirnya bisa diadopsi sampai fashion mode. Justin Bieber pernah pakai bucket nggak sih? Kayaknya pernah ya. Terus bisa juga untuk komunitas hip hop sampai ke militer. Jadi evolusi dari topi ini dan juga perkembangan itu sebenarnya sangat-sangat pesat. Nah, sebenarnya banyak banget yang yang ngeluarin Buckethead dengan bentuk lucu-lucu, dan juga banyak banget produsen fashion sekarang yang sudah punya Buckethead sendiri, kayak mungkin Supreme atau mungkin brand-brand streetwear lainnya lah, you name it. Pokoknya hampir semua brand sekarang udah punya Buckethead mereka sendiri. Yang terakhir, Buckethead itu sebenarnya punya nama lain. Nah, kayak yang tadi aku bilang, kalau untuk militer, karena mereka tuh biasanya dipakai di hutan ya, kalau Buckethead itu. Nah, makanya ada beberapa yang namain itu Ponyhead atau Jungle Head. Kenapa kayak gitu? Karena topi yang Buckethead yang Ponyhead yang untuk tentara itu emang identiknya dengan dipakainya di hutan dan juga di daerah-daerah tropis yang emang banyak hutannya, dan juga hutannya itu emang benar-benar lebat gitu ya teman-teman. Makanya nggak jarang juga banyak orang yang akhirnya nyebutnya itu Ponyhead atau Jungle Head. Khusus di negara Israel, Buckethead ini memiliki nama lain Raphael Head, bukan Raphael Smash. Hal ini merujuk pada seorang politikus bernama Raphael Elton yang gemar memakai topi tersebut. Nah, kalau di negara Swedia, Buckethead biasa disebut sebagai Beppe Hat. Karena ada seorang seniman asal Swedia bernama Beppe Wolgers yang selalu memakai topi jenis ini, yang membuat topi ini semakin populer di tahun 90-an. Another influencer, keren. Nah, orang-orang Rusia biasa menyebut Buckethead dengan nama Panamka. Anthony Panamka, bukan, itu Panenka. Tepuk tangan. Nah, sementara di negara Inggris, banyak orang yang menyebut Buckethead dengan nama Rennie Head. Karena drummer band Stone Roses itu namanya Rennie, selalu menggunakan topi tersebut sehingga menjadi ikonik dan juga menjadi kayak trademark sendirilah buat sang drummer Stone Roses. Tepuk tangan buat Stone Roses. Jadi itu tadi adalah fakta-fakta dari, ya aku cuma sharing beberapa fakta aja lah buat teman-teman, siapa tahu bisa menambah pengetahuan dan juga menambah ilmu. Semoga ilmu ini bermanfaat, karena itu akan menambah pahalaku, dan itu ilmu jariah teman-teman. Gila nggak sih? Lo tau nggak sih kalau itu ilmu jariah? Kalau nggak tahu,
Now you know. Jadi itu aja sih mungkin buat fakta-fakta menarik dan unik dan asyik dari Buckethead. Besok mau ngomongin apa? Kalian bisa komen di kolom komentar. Min bahas ini dong. Atau tim Osva bahas ini dong, tolong. Jangan lupa juga buat teman-teman yang lagi nyari topi, karena kita lagi punya banyak banget topi, terutama topi NBA dan MLB, tapi kita juga punya banyak topi merek lainnya, ada Columbia yang Gore-Tex, ada kita juga punya banyak semua. Kita juga nggak cuman punya topi-topi MLB kayak gini, tapi kita juga punya banyak Buckethead dan juga Bonnie Head. Silakan bisa kalian lihat langsung di Instagramnya Osva @osvaheadspace atau juga di Tokopedia-nya di Osva Headspace. Nah, kalian juga bisa langsung ke tokonya yang ada di Taman Kuliner Conot 1 Yogyakarta, tentunya dengan protokol kesehatan yang berlaku, dan juga kita juga ada barang di Popol Market yang ada di Jalan Poncowinatan nomor 98 Yogyakarta. Oke, segitu aja teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan selalu pantengin dan juga selalu support Osva Headspace karena ini cuman yang udah punya, jadi tolong di support. Ya udah, dadah, I love you.